Hello everybody, we see you again through Samibo channel. Ketemu lagi ya di kelas bahasa Inggris melalui channel Samibo. Bagi kamu yang baru menyaksikan, silahkan diklik like, subscribe, dan loncengnya supaya bisa mengikuti materi yang lain. Nanti boleh di-share pada teman-temannya ya. Hari ini kita akan berbicara tentang yes, 2 in 1. 2 di dalam 1. 2 itu apakah? Yes, this one. Present perfect tense and simple past. Ya, present perfect tense itu kegiatan yang sudah dilakukan. Hanya sampai sekarang itu masih oke hasilnya ya, present. Lalu simple past yang sudah dilakukan tapi yang sudah tidak ada rasanya lagi ya. Oke, sudah tidak ada apa-apanya lagi. Oke, itu ada 2 tenses. Lalu satunya, yes, in one sentence, di dalam satu kalimat. So, jadi ini yang nanti akan kita pelajari, akan kita bicarakan hari ini. Dan ini mungkin ada clue, ada petunjuk untuk membantu kita. Since when? Sejak kapan? Sejak kapan berarti yes. Since, sejak dia meminta waktu awal kegiatan itu mulai dilakukan. Thank you. Lalu for how long? Selama berapa lama? Ini untuk yes, durasi dari kegiatan itu dilakukan. Thank you. Sekarang kita lihat kira-kira seperti ini ya. Oke. We see we have 2 pictures. Kita punya 2 gambar di sini. Oke, kita bicarakan gambar yang pertama dulu. Kita lihat. I went to bed at 10 p.m. last night. Saya pergi tidur jam 10 tadi malam. Lihat di sini, tadi malam berarti simple past. Makanya pakai went. Yes, kata kerja kedua simple past. Next, kalimat keduanya. I wake up at 8 a.m. Saya bangun pukul 8. Bisa kita lihat di sini, yes, sudah melek, sudah mulai agak segar, ya, bangun, baru bangun. So, ini kita perkirakan berarti berdasarkan gambar, ya, terjadi sekitar pukul 8, ya. Oke, dari 2 kalimat ini, kira-kira kita akan bisa menyimpulkan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dilakukan. Yes, sudah tidur, thank you. Kita lihat di sini. I have slept for 10 hours. Saya sudah tidur selama 10 jam. Apa buktinya have slept? Ya, sudah tidur. Karena apa? Dia baru bangun sekarang, jam 8. Posisinya saja masih di tempat tidur, thank you. Lalu apa buktinya untuk 10 jam? Yes, dia masuk kamar itu jam 10. Sekarang bangun jam 8. Jadi kita perkirakan, dia estimasikan dia tidur selama 10 jam. Thank you. Nah, di sini kita lihat ada pembagian functionnya, subjeknya I, lalu predicate-nya have slept, lalu komplement keterangan waktunya for 10 hours. Oke. Jadi di sini kita sebenarnya berbicara tenses, kita sebenarnya membahas inti dari predicate. Apakah function lain tidak penting? Sangat dibutuhkan untuk menunjang predicate itu sendiri supaya hasil kalimatnya sempurna, gitu ya. Oke. Ini kita menggunakan for. Coba kita tadi di slide sebelumnya dipandu ada kata kunci 2, for dan since. Kita lihat yang since-nya ya. I have slept since I went to bed last night. Saya sudah tidur sejak saya pergi tidur atau pergi ke kamar tadi malam. Oke. Present perfect tense kita lihat yang bercetak miring itu di garis bawah itu predicate kita, ya. Oke. Lalu di sini ada kata I went, sejak saya pergi tidur, sejak saya masuk kamar. Di sini yang bercetak tebal, yang bold ini menggunakan went, bentuk kedua simple past. So, bisa kita lihat di sini, ada 2 tenses dalam satu kalimat. Oke, that's good. Nah, hanya seperti kalimat yang pertama tadi, yes, oke. Jadi,
Posisi I went ini sama dengan posisi for 10 hours. I went ini sama dengan for 10 hours. Jadi sama-sama komplement, keterangan waktu. Hanya bedanya, tadi kita katakan apa? Arti for selama. Selama berarti meminta durasi waktu kejadian dari kegiatan itu. Berapa lama waktunya. Namun kalau untuk sejak berarti dia meminta waktu awal mulainya kegiatan tersebut, gitu ya. Nah, mau nggak mau, karena kegiatannya sudah, tidurnya itu juga sudah dilakukan, so otomatis mulainya pasti mundur lagi dong waktunya. Yes, logikanya begitu ya. Itulah makanya menggunakan simple past. Thank you. Jadi kita mulai menemukan ya, ada present perfect tense, ada simple past dalam satu kalimat. Thank you. Pelan-pelan ya, udah mulai ngerti. Yang penting apa yang kita sampaikan secara logika masih berterima. Itulah bahasa komunikasi. Harus make a sense ya. Next, untuk bentuk negatifnya, ingat kita hanya berbicara perubahan bentuk saja. Tadi sudah kita sampaikan bahwa yang megang kunci adalah predicate. Intinya jadi seperti jantungnya tenses itu ya predicate ya. Nah, predicate-nya di sini ada dua yang pegang kunci. Yang pertama yaitu have. Nah, bentuk negatif kita butuh kata not. Yes, letakkanlah not itu setelah have, setelah predicate pertama. Maka hasilnya, yes, have not. Bisa disingkat juga dengan haven't. So, hasilnya negatifnya, I haven't slept since I went to bed last night. Silakan dilanjut seterusnya ya. Jadi jangan dirubah karena kita berbicara bentuk. Jadi hanya membentuk kalimat intinya, kalimat utamanya, ide utamanya ke bentuk negatif ya. Next, yang interrogatifnya. Yes, kembali ke predicate yang pertama tadi karena dia yang pegang kunci ya. Kalau tadi untuk negatif setelah predicate pertama ditambah dengan kata not. Nah, sekarang predicate yang pertama pindahkan ke awal kalimat. Maka hasilnya, have I slept since I went to bed last night? Sudahkah saya tidur sejak saya masuk kamar atau pergi tidur tadi malam? Yes, thank you. Jadi memindahkan predikat pertama ke awal kalimatnya. Now, ada beberapa orang mengatakan bahwa agak canggung rasanya bila kita mempertanyakan diri kita sendiri. Jadi buat mereka yang berpikiran seperti itu tidak ada salahnya juga. Karena bahasa itu komunikasi, jadi bagi yang merasa canggung bertanya, mempertanyakan diri sendiri nggak ada masalah. Walaupun pada kenyataannya kita juga dalam komunikasi sehari-hari sering kadang-kadang memunculkan apakah saya, nah jadi tapi dalam makna yang berbeda bisa seperti mengkonfirmasi atau mempertegas ya, tapi bukan tidak ada. Namun tidak masalah ya, semua kita bisa terima. Yang penting kita tahu semua itu bahasa. Nah, bagi yang berpendapat seperti itu, kita tinggal menggantikan kata I menjadi you. Yes, thank you. Nah, terus otomatis, karena dari awal kalimat itu, ide utamanya itu, sayanya itu sama dengan saya yang tidur tadi malam, pergi tidur tadi malam, dua pelaku yang sama, satu pelaku di ide inti dan satu di ide komplement, maka pada saat kita merubahnya, menggunakan kata you untuk interrogatifnya, maka you juga harus muncul di ide komplementnya karena mereka menunjukkan pelaku yang sama seperti dalam kalimat aslinya, gitu ya. Oke, thank you. Pelan-pelan ya, yang penting kita bisa mulai memahami. Kita lihat kalimat kedua, soal gambar kedua semoga lebih paham ya. Yes. Gambar kedua, kalimat pertamanya, I have joined a colleague 4 years ago. Okay. At the age of 17, she joined the colleague 4 years ago. At the age of 17, dia masuk kampus 4 tahun yang lalu. Pada usia 17 tahun. Kalimat keduanya, now she is celebrating her graduation. Sekarang dia sedang merayakan kelulusannya. Kita lihat dia pakai toga, baju kebesaran seorang sarjana. Semoga kamu mau nanti begitu ya.
Oke, kira-kira dari dua kalimat ini, apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang sudah dia lakukan dalam kurun waktu 4 tahun? Yes, thank you. Sudah belajar. Nah, sekarang kalimatnya bagaimana? Dia sudah belajar di kampus sejak usia 17 tahun. Oke. Nah, sekarang diperhatikan. Has studied. Sudah belajar. Yes, present perfect tense. Thank you. Lalu, sudah belajar itu mulai kapan dia? Sudah mulai belajar. Yes, pada usia 17 tahun. Artinya, dia masuk kampus pada usia 17 tahun. Dan sekarang sudah 4 tahun berlalu. Maka, bisa lihat di sini, bagian penunjuk waktu awal kegiatan itu dimulai, dia menggunakan was, menunjukkan dia simple past. Oke, thank you. Lihat yang bold ya, yang bercetak tebal ya. Nah, sementara di sini, she has studied, dia sudah belajar di kampus. Yes, dia menggunakan present perfect tense. Karena itu sudah dilakukannya kegiatannya dan sekarang dilihat dia wisuda. Oke, that's good. Kembali perhatikan fungsinya. Kita punya subjeknya she, lalu predicate-nya has studied, lalu at the college since she was 17. Ini adalah komplement tapi ada dua. Ini keterangan tempat. Oke. Lalu dari since sampai 17 merupakan keterangan waktu. Thank you. Now, di sini kita bisa lihat untuk yang she was 17 sebenarnya bisa juga kita ganti ke 4 years ago. Jadi sejak 4 tahun yang lalu. Nah, andai kata digunakan 4 years ago juga sekalipun, ini juga menunjukkan simple past. Karena ago itu rata-rata milik waktu simple past. Ya. Jadi no problem. Because of what? Karena apa? Kurun waktu 4 tahun yang lalu itu, di saat itulah usianya 17 tahun. Jadi untuk kalimat, untuk subjek she di sini, untuk kalimat ini 4 tahun yang lalu, makna waktunya sama dengan usia dia 17 tahun. Oke? That's good. Tadi kita menggunakan since, sekarang kita mau mencoba bagaimana menggunakan for-nya ya. Kita lihat. She has studied for 4 years at the college. Dia sudah belajar selama 4 tahun di kampus itu. Oke, thank you. Jadi ini for menunjukkan durasi waktu. Lama waktunya, proses waktunya ya. Negatifnya, nah ini dia. Hati-hati, di sini predikat pertamanya tuh has. Kenapa pakai has? Karena subjek kita she. Ingat ya, pola yang sederhana, trik kita bagaimana memahami predikat yang pakai s atau tidak. Yes, dari to be. Jika yang pakai to be-nya is, maka predikatnya, kata kerjanya nanti akan membutuhkan s seperti ada s dalam is. Ya, oke, ini hanya trik saja. She, seperti kita tahu, yes, to be-nya is. Makanya kita pilihnya has, jangan have, seperti di sini. Ya, kalau di sini I have, kenapa? Karena I, to be-nya am, makanya pakainya have, jangan dicari yang pakai s. Karena s itu untuk is. Thank you, that's good. Kita kembali ke sini. So, untuk negatifnya, kita butuh kata not yes. Di mana kata notnya? Ya, predikat. Yang pertama itu yang pegang kunci. Kita punya di sini has. Maka negatifnya, not-nya letakkanlah setelah has. Setelah predikat yang pertama. Yang lainnya tinggal dilanjutkan, silahkan. Ya. So, hasilnya, she has not studied for 3 years. Nah, has not ini bisa disingkat dengan hasn't. Jadi, dia sudah tidak belajar selama 3 tahun. Untuk perbandingan membantah yang pertama. Ini dari segi makna ya. Next, interrogatifnya, has she studied for 4 years? Apakah dia belajar selama 4 tahun? Sudahkah dia belajar selama 4 tahun? Jadi di sini tidak merubah apapun, jadi tetap seperti biasa. Pokoknya yang perlu kita pegang adalah makna yang kita sampaikan itu masih bisa diterima kebenarannya. Ya. Jadi di sini dalam present perfect tense dan past perfect tense kita bisa simpulkan. Yes, ketemunya itu ada di kata since. Yes,
Jadi penggabungan dua tenses dalam satu kalimat itu terletak pada kata penghubung since. Kata depan since, sejak. Ya, kata depan since-nya. Ini bisa kata penghubung juga karena bisa bermakna karena. Ya, bisa sejak. So, jadi untuk for tidak bisa. Kenapa? Karena itu menunjukkan atau meminta proses durasi waktu. Kalau dia since, dia minta start awal dari kegiatan waktunya, mulainya kapan. Maka disitulah kita bisa memunculkan simple past. Oke? Semoga tambah paham ya. Oke, sekarang lihat kira-kira kita bisa mengasah kemampuan kita seperti apa. We see here. Oke, kita punya dua gambar perintahnya. Write sentences telling, yes, about these pictures using present perfect tense and simple past. Jadi tulislah kalimat menceritakan tentang gambar ini. Gunakan present perfect tense dan simple past. Jadi nanti seperti yang sudah kita bahas tadi, ada for, ada since. Thank you. Jadi satu nomor nanti, seperti nomor 1 di sini, ada gambar rumah, lalu ada tambahan waktunya 2005 sampai dengan sekarang. Berarti kegiatan apakah yang bisa kita lakukan yang berkaitan dengan rumah dengan durasi waktunya 2005 sampai dengan sekarang? Yes. Apakah telah makan, telah tidur, atau telah tinggal, telah apa, terserah silakan. Ya, yang jelas ini info ini semua bisa terpakai. Ya, nanti di sini kita menyampaikannya dalam dua versi. So, jadi jawaban kita nanti satu nomor ada dua. Pertama satu menggunakan for, satu lagi menggunakan since. Demikian juga untuk nomor 2. Di sini kita lihat ada seorang anak perempuan lalu membaca buku. Oke. Lalu di sini ada jam. Di dindingnya menunjukkan jam 5. Lalu di sini ada info tambahan. Suppose now 7:30. Seumpama sekarang jam 7:30. Jadi kita anggap ini jam sore ya. Oke. Sama juga kita pergunakan yes, kata since dan for untuk nomor 2. So nanti hasilnya dua nomor ini kita punya 4 kalimat. Oke. Semoga tambah mengerti, tambah terasa. Jangan takut berbahasa Inggris, karena dari semua bahasa yang penting itu harus bermakna make a sense. Karena bahasa untuk komunikasi. Oke, jadi itu dulu pelajaran kita hari ini. Semoga tambah paham, jadi belajarnya jadi lebih menyenangkan. Sampai ketemu di materi berikutnya. See you and thank you.